kan awalnya kita diremehkan bang. Karena udah telat, terus nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Bukan diremehkan sih, gimana ya? Ya nggak dilihat lah. Iya nggak dilihat. Nah di situ juga kenapa saya agak sombong-sombong dikit di sana biar kalian tuh tahu siapa Indonesia sebenarnya gitu. Untungnya orang luar nggak paham bahasa Indonesia kita kan. Selama kompetisi kan didukung sama netizen Indonesia katanya. Iya. Itu gimana tuh? Jadi kita itu main di sana itu kita live streaming bang di YouTube Timnas. Di yang udah ada agreement dengan FIFA-nya lah gitu kan. Main Football Manager itu kurang lebih baru setahun yang lalu. Baru setahun. Di season 2 baru udah nemu racikan yang pas, taktik yang pas. Saya 22 kali nggak terkalahkan di kompetisi tersebut. Itu kok bisa sih jadi menang terus? Karena udah nemu taktik yang pas aja sih Kang. Jadi dari situ, dengan adanya kompetisi FMPL itu kan yang pertama itu mengasah kemampuan kita kan. Kita harus tahu strateginya musuh seperti apa. Mas Ihsan, selamat datang. Kalau dibilang akhirnya datang juga. Soalnya lagi rame nih, Mas Ihsan ini Sobat Kang Ridwan kemarin menjuarai Piala Dunia ya? Ya, FIFA e-World Cup. FIFA e-World Cup ya. Jadi ada E-nya karena e-sport ya. Karena e-sport. Oke. Boleh cerita gimana rasanya dong setelah menang? Sebenarnya incredible lah, sebenarnya nggak bisa diungkapkan gitu kan. Walaupun di sana itu kita bilang gimana rasanya menang, biasanya itu kan cuma sekedar untuk sewor aja sih buat tim-tim lain gitu atau negara-negara lain. Cuman kalau ditanya kita udah di rumah kita di Indonesia gitu, saat ditanya gimana sih rasanya juara, ya itu udah nggak bisa terungkapkan lah dengan kata-kata, karena kan kita juga bawa Indonesia nih yang pertama juga kan, yang pertama di dunia gitu juga bawa Indonesia. Nanti saat terus bergulir setiap tahunnya, siapa sih juara pertama, edisi pertama udah pasti kan Indonesia ke bawah. Gitu, ingat kan. Namanya ada merah putih. Mantap, membawa harum nama besar Indonesia. Alhamdulillah. Ya kan caranya banyak ya, jadi nggak hanya dari prestasi itu bisa dari berbagai aspek ya. Salah satunya dari e-sport ini ya. Mas Ihsan, pengen tahu kesehariannya kerja kah atau memang sibuk main game gitu? Jadi keseharian saya itu sebagai pegawai BUMN. Pegawai BUMN. Waduh, seriusan? Iya, di Kimia Farma Trading and Distribution. Itu anak perusahaannya Kimia Farma. Trading. Berarti jual. Iya, distribusi. Jual dan distribusi. Ya, berarti ke toko-toko. Ke toko-toko untuk para salesman-nya gitu. Di sana itu saya bekerja sebagai HR. HR bagian? Payroll. HR payroll main game. lanjut. Ya, jadi di HR payroll saya itu di HR payroll. Saya main game juga itu kita memanajemen waktu lah di sana. Itu bukan berarti saya main game mulu. Nah itu mau saya tanyain, kok bisa main game gitu? Iya, jadi kita itu alhamdulillah kan di sana itu kan ada job desk yang namanya di setiap perusahaan sini, di setiap perusahaan ada job desk. Iya, ada job desk, betul. Jadi ya tanggung jawab tetap nomor 1. Oke. Tanggung jawab pekerjaan tetap nomor 1 saat kita di jam kerja. Jadi saya itu menekankan dalam diri saya itu kita harus kerja cerdas, Kang. Oh, gimana tuh? Ya, jadi kita selesaikan dulu nih, kalau ada tugas nih, kita selesaikan dulu lah secepat-cepatnya dan sebenar-benarnya gitu kan. Kadang ada nih yang ada pekerjaan tapi nanti dulu lah, deadline-nya masih nanti kan gitu kan, ada aja. Ya. Tapi jadi kan numpuk dan belum tentu bisa selesai pas deadline gitu kan. Tapi kalau saya menekankan ke diri saya sendiri, itu saya selesaikan dulu lah di awal. Jadi setelah itu saya bisa mengembangkan apa yang keinginan saya atau apa yang jadi bakat saya gitu. Jadi setelah pekerjaan job desk ini selesai, baru nih kita bisa ada planning lainnya yang untuk kita kembangkan, pengembangan diri kita gitu. Kebetulan suka di dunia e-sport ini ya. Kenapa tertarik di si e-sport yang ini? Jadi awalnya itu dulu itu saya mainnya malah bukan ini, Kang. Oh, apa tuh? Ya, Mobile Legend dulu. Oh iya. Mobile Legend dulu sebelum ini kan. Jadi main Football Manager itu kurang lebih baru setahun yang lalu. Baru setahun. Tahun lalu itu karena ada gratis claim dari salah satu e-wallet dan ngeklaim gratis di Apple Arcade.
Bentar, ini kejadiannya kecelakaan gitu? Iya. Karena ada gratis klaim itu? Karena ada gratis klaim arcade, jadi saya download Football Manager versi touch mobile. Dari situ digeluti. Nah, dari situ ternyata bisa main di Mac. Oke, Mac bisa. Di Mac bisa, di HP bisa. Di HP bisa, karena kan dia kan nge-link kan. Kalau udah langganan itu kan biasanya kan langganan, tapi karena dapat free saya klaim, jadi kan nge-link gitu kan. Nah, setelah itu saya cari komunitas, Kang. Saya juga kan mau tahu, karena kan saya juga kan otodidak, nggak ada yang ngasih tahu ini game bagus loh, ini cara mainnya gini itu dulu nggak ada sama sekali. Jadi saya cari taunya secara otodidak sendiri, jadi saya cari komunitas. Ada nggak sih FM di Indonesia gitu kan? Ternyata ada di Twitter, yaitu IDFM. Di Twitter, masuklah ke Twitter. Ya, masuklah di Twitter, saya follow si IDFM. Di sana saya ngeliat-ngeliat aja sih, saya belum nanya apa-apa, saya ngeliat-ngeliat aja. Biasa kan banyak yang nanya, ada jawaban gitu kan, kalau di komunitas itu kan ada jawaban gitu. Nah, baru tuh saya praktekkan di game saya gitu. Karena dari nol. Dari nol. Kalau bola paham kali ya? Kalau bola paham, dari kecil ya udah suka bola sih kalau bolanya. Tapi teknis kepelatihannya nggak tahu. Iya. Jadi ini kan football manager ya. Jadi football manager. Jadi pelatih ya. Jadi pelatih bola dari nol. Sehingga jadi juara kan gitu ya? Iya, sehingga jadi juara gitu. Terus tadi cari community. Terus habis cari komunitas, ternyata di IDFM itu, di komunitas tersebut itu menyarankan main, kalau mau main lebih kompleks itu main di Steam. Karena di Mac ini juga atau di touch ini itu versi light-nya. Gitu. Nah, akhirnya saya merasa, masa sih orang game gampang kayak gini kok dibilangnya kompleks gitu kan. Akhirnya saya belilah game Football Manager 2023 waktu itu, tahun lalu di Steam. Ternyata emang pusing, Kang. Saya awal-awal juga pusing, Kang, beneran. Karena detailnya banyak kan? Banyak banget. Sampai finance itu ada di sana, terus moral pemain, people management, sampai sharpness. Sharpness itu apa? Sharpness itu kayak ketajaman pemain. Jadi kayak kalau dia jarang dimainin kan ketajamannya berkurang. Itu harus dikelola juga. Terus ada dynamic, influence-nya gimana, leader support. Itu team cohesion, itu semua ada di sana. Kompleks aja. Kompleks banget. Kayak manage orang, manage bisnis, manage pemain. Sampai kita kalau mau dapat duit banyak nih, contoh nih kita klub kaya tapi mau dapat duit banyak lagi, kita beli aja pemain bintang. Kenapa? Karena penjualan bajunya. Jadi kayak bisnis aja kayak biasa. Kayak bisnis kayak biasa aja. Datangin gitu. Ronaldo, ternyata bajunya bisa gantiin. Bisa banyak ya penjualannya. Jadi keuntungannya banyak gitu. Atau pas lagi match besar nih, pertandingan big match gitu. Bonusnya? Itunya lebih mahal. Tiket masuk stadion gitu. Sampai ke finance-nya detail sampai ke hutang, debt and loan, itu semua ada. Financial fair play juga ada di sana. Itu sampai pertandingan yang kemarin di mana kemarin pertandingan? Di Liverpool, Inggris. Di Liverpool itu sedetail itu juga sama? Iya, sama semua. Sedetail itu. Gitu. Nah, terus ngapain lagi? Ini kan setahun nih. Maksudnya ngapain lagi nih? Udah dapat community-nya, download Steam kan? Di Steam lah mainnya ya? Di Steam mainnya. Terus ngapain lagi nih? Kan bisa jadi juara gitu kan nggak? Nah setelah prosesnya gimana? Setelah itu kan kita main di Football Manager 2004, keluar tuh nggak lama tuh, karena kan saya main di, kalau nggak salah di Juli tahun lalu. 3 bulan kemudian kan keluar tuh si FM 2024. Nah, itu akhirnya saya beli, dan ternyata di komunitas mengadakan kompetisi secara komunitas, dan yang dimana itu diisi 48 manajer. Ada 48 orang. 48 orang yang main secara online. Nah, karena saya udah ngerasa menang mulu gitu kan kalau di main sendiri lawan AI. Coba ngetes. Kita udah ngerasa taktik kita bagus nih di lawan AI. Coba lawan orang, bagus nggak, works nggak gitu kan. Akhirnya barulah saya langsung ikut ke kompetisi namanya FMPL, Football Manager Premier League. Langsung daftar berhasil. Terpilih sebagai salah satu manajer dari 48. Kita main kompetisi online di sana. Nah, di sana itu dikasih budget, kan kita mainnya draft pemain. Jadi kita harus nge-build tim dari nol. Kita dikasih budget 900 juta. Gantian ngepick draft main itu snack draft. Jadi 1 ke 48, 48 ke 1, 1 ke 48 lagi. Itu pakai gimana, nggak ngerti? Jadi
snack draft itu kan contoh nih saya Makang nih dikasih budget 900 juta. Saya pertama nih draft nomor 1, Akang nomor 2. Nanti setelah itu Akang baru Draft saya tuh- lagi Draft tuh gimana? Beli atau apa? beli pemain. Oke. Beli pemain dengan budget tersebut. Gitu dari 900 juta itu minimal 18 pemain. Gitu. Jadi dengan budget itu bisa beli 18 pemain. Ya harus bisa beli 18 pemain atau kalau cuma 14 ya saya pasti pemain-pemain jelek lah. Yang atributnya tuh cuma 5 kan maksimal 20. Yang atributnya tuh cuma 5 terus 6 gitu yang jelek-jelek. Ya awal jelek-jelek dulu berarti. Enggak, jadi kita milih pemain yang ada. Oke. Kita pilih pemain yang ada, berebutan tuh dari 48 manajer itu, tapi dengan cara gantian. Oke. Jadi kalau saya mau milih si A, ternyata udah diambil si A, ya saya harus punya opsi. Oke. Si B gitu yang saya ambil. Oke. Atau si B ternyata udah diambil manajer lain, si C. Oke. Gitu. Iya ya, kayak lagi pas musim pergantian pemain aja ya. Iya. Siapa yang mendekati beli gitu ya. Ya gitu. Cepet-cepetan belilah kayak Berarti dari 0 pemain itu ya. dari nol kita beli 18 pemain, baru setelah itu timnya udah kebentuk, kita dikasih tim kita yang udah kita bentuk itu sama moderator. Nah dari situ baru kita masuk ke kualifikasinya untuk menentukan divisi. Setelah di divisi, kan dulu namanya juga baru kan, saya masuk ke divisi 3 Kang. Paling bawah lah, divisi paling bawah. Masih trial and error lah di sana. Masih trial and error. Di season 2 baru udah nemu racikan yang pas, taktik yang pas. Saya 22 kali nggak terkalahkan di kompetisi tersebut. Bentar, tadi di season 1 masih kalah itu di situ. Masih kalah, masih belum promosi ke divisi 2. Terus di situ promosi. Di season 2 Hah? setelah 22 kali nggak terkalahkan, baru promosi juara 1, promosi 22 kali tak terkalahkan. Berapa pertandingan? 22. Habis semua. 22. Jadi 22 pertandingan menang terus. Iya, sampai kualifikasi kan setelah itu kan ada kualifikasi dari PSSI terkait World Cup ini. Sampai situ tetap juara 1 kan belum terkalahkan. Di Indonesia. Di Indonesia. Jadi di Indonesia tuh bertanding terus. Jadi pertama kali season 1 kalah. Season 1 ya. Nggak nomor satu lah. Season 1 itu trial and error lah, masih kalah gitu. Nggak nomor 1 lah yang jelas. Enggak Ya. nomor 1. Nah, dari semenjak itu masuk ke season 2, Ya. juara 1 terus sampai selesai, Sampai selesai. sampai juara dunia. Sampai juara dunia. Wih, mantap. Sampai juara dunia. Jadi memang gagal di Mobile Legends masuk ke sini jadi raja di sini nih. Iya kan? Itu kok bisa sih jadi menang terus? Karena udah nemu taktik yang pas aja sih, Kang. Jadi dari situ, dengan adanya kompetisi FMPL itu kan yang pertama itu mengasah kemampuan kita kan. Kita harus tahu strateginya musuh seperti apa, strategi kita seperti apa gitu kan. Nah setelah trial and error itu ternyata saya nemuin satu racikan yang pas, yang saya pakai terus sampai ke World Cup dan bikin saya juara dunia. Jadi racikannya sama ya? Berarti? Iya, racikannya setiap manajer kan punya racikan masing-masing gitu Masing-masing, kan. ya. Kebetulan saya tuh dapat yang pas banget sama tim saya gitu kan. Tim saya yang awal banget pas di FM kompetisi itu ternyata pas juga untuk komposisi tim lain. Bisa Gitu. dipakai terus. Bisa dipakai bahkan tim kecil pun melawan tim besar pakai taktik itu bisa menang. Sekarang udah banyak sih yang buktiin, karena kan pas di World Cup kemarin itu kan di-share taktiknya sama si FIFA. Jadi banyak udah bisa di-download di fifa.gg. Oh, jadi Di website FIFA tuh udah keluar. kemarin strategi yang dilakukan bisa dilihat juga sama orang lain. Bisa dilihat, bisa dipakai. Tapi nggak sama persis lah ya. Dalamnya ada yang terbuka total. Total persis sama persis yang saya Berarti bisa ditiru dong sama orang. Iya, bisa ditiru. Cuman kan nanti kan FM25 bentar lagi kan FM24 habis, FM25 kan ganti engine. Kebetulan itu akan berubah. Oke, jadi pintar-pintar kita ngeracik lagi gitu. Iya. Ya. Oke, nah kemarin kan mengikuti acara FIFA ya. Kan ada tantangan katanya pas ke sana ya, ngurusin visa itu gitu. Apa tantangan yang dihadapi ketika mau perlombaan? Yang dihadapi itu sebenarnya sih visanya reject sih kan. Di reject. Iya, karena kan kita kan ke UK. UK itu kan udah Brexit kan, keluar dari Uni Eropa juga. Jadi agak susah masuk sana. Kebetulan juga di sana sedang ada kerusuhan tuh kemarin tuh, kayak demo besar juga kan yang terkait, ya itulah pokoknya terkait politik di sana. Jadi kita awalnya itu berangkat 4 orang Kang. Oke. 2 dari player kita, 2-nya lagi dari PSSI. Oh, jadi 4 orang dari Indonesia. Iya, 4 orang jadi dari Indonesia. Ternyata
visanya itu pertama ke reject. Gitu. Nah akhirnya itu di hari Senin itu kan harusnya itu hari Minggu malam itu kita udah berangkat nih malam Senin. Tapi karena di reject, kita pihak PSSI bantu untuk nge-reschedule ke FIFA-nya terkait keberangkatan. Akhirnya di-reschedule lah ke malam Rabu jam 1 dini Untuk hari. jadwal tandingnya di-reschedule berarti? Enggak, jadwal tandingnya tetap hari Rabu, emang hari Rabu jadwal tandingnya. Tapi jadwal keberangkatannya harusnya malam Senin jadi malam Rabu. Diinfokan lah ke FIFA gitu maksudnya? Iya, karena visanya ke-reject. Nah akhirnya PSSI sama kita itu hari Senin mau buat ke super priority visa. Tapi ternyata pas sampai sana itu ada sedikit perubahan lah di visanya. Udah nyampe sana berarti? Enggak, di Indonesianya. Oke. Di agentnya, di tempat pembuatan visanya itu ternyata kalau mau super priority visa itu harus di bawah jam 12. Itu jam? Itu jam 2 baru datang agentnya. Udah lewat. Udah lewat banget, Kang. Udah lewat banget. Akhirnya ya udah roller coaster banget lah, udah mental tinggi, jatuh gitu kan. Akhirnya udah ya tinggal 5% lah kemungkinan berangkat atau 1% mungkin. Karena tinggal besok kalau mau super priority visa pun biasanya 1 hari kan paling cepat. Prosesnya nggak langsung juga. Ya gitu kan. Nah, akhirnya PSSI full support lah ke kita. Mereka berani. Besok kita tetap ajuin, sore mudah-mudahan bisa keluar gitu. Akhirnya pagi lah jam 8 kita datang ke tempat pembuatan visa, dibuat pakai pakai super priority visa, kita foto pagi, alhamdulillah jam 3 keluar. Jam 3 sore, jadi nggak dalam 6 jam. Gitu. Jadi dibantu lah sama PSI. Kalau tiketnya ke sana gimana? Tiket ke sana semua diakomodir sama FIFA. Oh, diakomodir. Ya. Karena undangan berarti ini. Karena kan? undangan. Jadi semua hotel, transport FIFA di sana. Oke. Ke sana bahasa Inggris lancar? Enggak. Soalnya British, Kang. Iya, agak cepet ya kan. Tapi kalau biasa saya bisa lah. Terus gimana dong? Di Kan sana mereka briefing juga, apa juga ngasih informasi. kalau briefing itu kan enggak semua orang British. FIFA itu kan home-nya kan nggak di Inggris kan, tapi kalau nggak salah di Swiss deh. Jadi dari orang FIFA-nya itu nggak hanya orang Inggris, jadi ada orang negara-negara lain yang lebih soft sih, maksudnya lebih pembicaraannya tuh lebih pelan. Lebih pelan lah. Jadi kita ngerti kalau itu kita ngerti, cuman harus memproses dulu di otaknya artinya apa gitu. Iya. Ada proses ya kalau gitu. Atau mau dijadiin bahasa Jawa dulu gitu kan. Ya. Tapi kan ada juga yang pakai penterjemah kayak gitu kan alat ya. Di sana sih kemarin nggak ada sih. Langsung aja ya. Iya, langsung pertama itu kita kalau briefingnya kan paling ya cuma dengerin, kalau ada yang nanya juga dari negara lain itu kan kita ngerti mereka nanya apa gitu kan, terus jawab apa, ngerti ya udah terakomodir lah semua pertanyaan. Tapi tantangannya itu di press conference. Udah menang. Belum sehari setelah game main itu pasti ada press conference. Tiap perwakilan ngomong. Setiap hari ya. Setiap hari itu ada press conference dan semua harus naik ke panggung. Ya kayak pelatih biasa Kayak aja. pelatih beneran aja gitu. Setiap habis pertandingan ada press conference. Ada yang nanya di bawah rame gitu kan, kita di atas panggung gitu. Tantangannya gimana tuh? Ya, Ada yang nanya nggak ngerti gitu atau gimana? ya karena terlalu cepat jadi kita nggak ngerti sih. Gimana? Dan jawabnya juga susah gitu kan. Harus mikir dulu soalnya kan, mikir nih. Jadi dari bahasa Inggris kita terjemahin ke bahasa Indonesia. Siapa tahu bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Terus Sunda ke Indonesia lagi, Indonesia baru ke Inggris lagi kan banyak. Nggak ada yang bantu terjemahin saat itu, nggak ada? Hari pertama itu kita ditawarkan jadi dikasih minta penerjemah dari si komunitas IDFM. Dicariin lah. Di sana dicariinnya di sana. Iya, di Twitter. Pertama dicariin, tapi kan harus karena kita di sana mewakilkan Indonesia dan Federasi PSSI, jadi kan harus ada agreement dulu dong dari PSSI. Resmi lah, resmi. Ya harus resmi gitu kan, harus resmi. Akhirnya di hari pertama kita putuskan nggak pakai. Karena dadakan banget. Ya nggak pakai. Dan untungnya di hari pertama itu si pihak FIFA-nya juga ya support lah ke kita. Jadi pertanyaannya tuh pertanyaan bikinan bang.
Jadi yang nanya di depan tuh udah dititip gitu. Iya, udah itu mau ditanya ibaratnya mau ditanya apa kan ini kan orang apa namanya Orang settingan lah. Orang bukan orang Inggris asli. Jadi kita ngobrol sama dia tuh juga masih bisa gitu. Oh, Bahasa oke. Inggris standar lah. Bahasa Iya. Inggris standar itu jadi kita ngerti mau ditanyanya kayak gimana. Oh ya udah ini. Ini aja. wartawan asli atau memang Panitia dari FIFA-nya langsung. oh jadi pada panitianya pura-pura jadi wartawan gitu ya nanya. Oh enggak, nanti panitianya ke wartawan Oh. kasih ke yang nanya. Jadi wartawan Nanya. beneran juga ya? Iya, mau beneran, semua beneran kan di sana. Jadi si wartawannya ini dititipin pertanyaannya kalau nanya Indonesia yang ini gitu. Oh gitu Di hari ya. pertama, di hari kedua kita udah ada penerjemah karena KBRI juga ngechat ke kita. Butuh support apa? Woi, jadi orang penting dah. Iya, butuh support apa? Cuman saya bilang translator aja udah cukup. Itu yang paling dibutuhkan di sini gitu kan. Daripada tegang, yang bikin tegang bukan tanding ya, tapi saat Wawancara. Tandingnya mah santai-santai aja pas kalau udah ada yang datang nih. Jawab gitu. Itu yang tanding 2 orang katanya ya? Timnya 2 orang. Saya berdua sama asisten manajer. Oh, Jadi kayak real life aja lah, ada manajer, ada asisten manajer gitu. jadi 2 orang, pakai aplikasinya 2 apa juga? Enggak, jadi satu game aja sih di satu PC. Oke. Oh, diskusi jadinya. Ya, diskusi. Paling kalau mau ke toilet gantian atau saya lagi ada mau istirahat gantian. Oh, jadi kalau tidur dulu juga ada yang jagain. Iya. Tanding berapa jam? Tanding itu di hari pertama itu sebenarnya rulesnya itu 9 jam, Kang. Satu hari 9 jam. 9 jam harus selesai satu musim. Oke. Dengan istirahat 3 jam, jadi total 12 jam. Oke. Ternyata di hari pertama itu ada negara-negara yang nggak selesai satu musim game itu nggak selesai dalam waktu tersebut. Nah, akhirnya di hari kedua itu dalam 12 jam itu dibebaskanlah oleh panitia dari FIFA. Terserah mau bagaimana cara main kalian. Kalian mau tidur 5 jam, kalian mau nggak makan, kalian mau nggak minum, kalian mau nggak makan siang, terserah. Yang penting selesai dalam 12 jam tersebut. Targetnya itu. Iya. Kalau nggak, itu merugikan kalian sendiri sih, gitu sih. Karena nanti tanding lagi kan besok atau lusanya kan? Enggak, jadi disimulasi. Langsung disimulasi sama si FIFA-nya. Jadi kan kita bisa mainin kan kalau lawan AI sih. Jadi kita main, tapi kalau kita nggak selesai nanti jadi kayak AI lawan AI. Oh, gitu. Disimulasikan langsung. Jadi rugi ya kita Iya. ya. Kalau kalah kan rugi. Iya. Kalau menang, kalau kalah kan kita bisa melakukan sesuatu kan? Iya. Kalau ini simulasi tinggal tahu skornya aja sampai di akhir poinnya berapa gitu. Terus pas tanding menang gimana rasanya tuh saat itu tuh? Pas di sana sih seneng banget, iya dalam hati sih seneng banget, cuman pas konferensi kita bilangnya tetap biasa aja, karena udah pasti menang gitu sih. Soalnya biar bikin pertama ya saya war dan mereka itu udah kan awalnya kita diremehkan bang, Oh, oke. karena udah telat, terus nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Iya. Ya Dari kampung mana katanya? apalagi Indonesia kan emang masih dalam timnas kan ini kan dilihatnya kan dari timnas. Oh, level timnas asli. Level timnas aslinya kan Indonesia tuh siapa juga mereka juga mungkin nggak tahu gitu kan. Jadi di awal-awal tuh kita bukan diremehkan sih gimana ya? Ya nggak dilihat lah. Iya nggak dilihat. Nah di situ juga kenapa saya agak sombong-sombong dikit di sana biar kalian tuh tahu siapa Indonesia sebenarnya gitu. Untungnya orang luar nggak paham bahasa Indonesia kita kan. Kalau dalam podcast, oh ini yang kemarin ngomong kata biasa aja tapi happy katanya. Terus selama kompetisi kan didukung sama netizen Indonesia katanya. Iya. Itu gimana tuh? Jadi kita itu main di sana itu kita live streaming bang di YouTube timnas. Di yang udah ada agreement dengan FIFA-nya lah gitu kan. Di sana kita bisa komunikasi 2 arah. Jadi yang membuat kita enjoy, membuat kita santai, apalagi komunitas itu di komunitas IDFM itu bahkan sampai kita selesai mereka masih nungguin kita selesai bang. Kang, ya. Jadi di sini jam 3, di sana jam 9. Mereka nungguin kita selesai sampai jam 3, habis itu kita diskusi. Gimana besok? Gitu, iya. Ngasih masukan. Kita komunikasi 2 arah terus. Bagus berarti ya itu community-nya bagus. Sehat banget komunitasnya. Saya belajar dari sana gitu. Saya lahir ibaratnya saya bisa juara dunia nih, lahir dari sana. Gitu. Dan community ini masih support ya gitu. Support ya? banget. Ya. Kita belum main aja ditungguin, ngasih masukan dulu sampai kita main, kita nunggu. Mereka masih nunggu kita sampai selesai. Bahkan di hari ketiga mereka nge-scout negara lain. Siapa? Nge-scout
Nge-scout apa? ngelihat negara lain main sampai kalau dia ada kalah, woi ngabarin ke kita si ini kalah di ini, jadi kalian lebih santai aja, lebih enjoy mainnya gitu. Kan pasti kan di hari ketiga tegang kan, aduh lolos nggak nih kita nih gitu kan. Ya. Jadi mereka juga ngelihat ada berbagi tugas lah, ada Ya, ada hasil di tempat lain mempengaruhi hasil kita. Iya gitu. Lu kalah juga tetap menang karena dia kalah karena juga. dia kalah gitu. Oke, jadi sangat membantu ya netizen Indonesia. Oh, mantap banget. Jadi mereka tuh kayak bagi tugas. Ada yang ngingetin kita kalau kita lagi panik gitu kan ada lah mereka, karena mereka orang-orang lama juga yang main game ini. Mereka tahu lah gimana pas lagi panik atau enggak itu lagi saat itu mereka pasti tahu lah gitu kan. Aware lah, mereka pengalaman soalnya. Iya, mereka pengalaman kan main apa FM ini kan gitu kan. Jadi kalau kita lagi panik pasti mereka bilang jangan panik lah, ibaratnya ada kode-kodenya lah gitu kan. Di YouTube mereka bilang apa di YouTube berarti biar kita tuh nggak panik. Atau kalau tim lain kalah ada kodenya juga gitu, jadi biar kita tahu oh isi ini kalah ya udah kita lebih santai, jangan panik, kita lebih santai gitu. Kalau gas terus ya udah kita gas gitu. Ada kode-kodenya juga. Ya, ada support lah ya, support system ya. Nah ini kembali ini perjalanan tuh kan katanya belajar ini selama 1 tahun ya, apa mainnya baru 1 tahun itu kok bisa jadi sesukses itu, kira-kira apa sih rahasianya? Rahasianya itu kita jangan malu bertanya sih. Kalau saya yang pertama itu kita pertama gabung komunitas. Apalagi ini dalam hal game ya. Mungkin kalau dalam hal yang lain kayak corporate gitu ya kita harus berbaur sih dengan orang-orang yang yang sehat lah gitu ibaratnya kan. Kalau kita kan di sini kan kalau ini kan kita membicarakan tentang game. Ya kalau yang pertama itu gabung komunitas. Karena apa? Karena kita nggak tahu apa-apa bisa jadi tahu semua. Ada informasi. Iya, walaupun kita orang yang malu orang kita malu nanya atau apa, pasti ada orang yang nanya, kita tinggal ngikutin gitu kan. Gitu. Tapi itu masih kurang dengan di yang kedua ini, jangan malu bertanya. Karena nggak semua orang bisa mengaplikasikan apa yang jadi pertanyaan kita. Belum tentu apa yang mau kita tanyakan orang lain tanyakan kan, belum tentu. Emang ada sih beberapa yang mau kita tanyakan orang lain udah tanyakan, tapi kan ada beberapa juga yang orang lain juga nggak bakal kepikiran dengan pertanyaan kita itu apa. Jadi kita harus bertanya sendiri. Bertanya di grup dan nanti ada yang bantu cari tahu sendiri. Artinya ini kan jadi tantangan kita nggak tahu nih apa ini gitu, dan ada yang jawab. Betul. Sehingga satu-satu masalah terselesaikan. Iya. Okay. Jadi jangan malu bertanya. Terus pertama gabung komunitas jangan malu bertanya sama latihan, Bang. Nah, itu latihan gimana? Latihan pas ya ikut kalau latihan saya sih awalnya sih kita kan emang ada kompetisi ya. Jadi dalam kompetisi itu aja ibaratnya itu kompetisi fun lah, nggak ada ya hadiahnya mah kecil-kecilan nama juga komunitas doang kan, belum ada sponsor atau apa gitu. Siapa tahu di musim depan 25 Kang Ridwan mau jadi sponsor gitu kan. Amin. Kompetisinya gitu kan. Amin. Dari apa namanya? Amerkex. Iya kan, Amerkex ini kan mau jadi sponsor gitu. Nah, kita itu dari situ aja saya pernah, padahal cuma fun aja, saya pernah itu latihan dari pas bulan puasa itu dari jam 9 sampai sahur. Berdua aja sama teman saya. Dari jam 9 sampai dengan sahur. Pagi, sampai pagi? Iya, sahur. Dari jam 9 malam sampai sahur. Oh, jadi nggak begadang aja terus? Iya, habis tarawih, kita main FM, sampai sahur. Berdua aja udah versus. Oh, tanding sambil komunikasi tentang ini kita gimana, oh pemain gue kurang ini, pemain gue kurang apa ya, dikasih tahu sama dia, oh pemain lu kurang ini. Oh, memahami ini ya. Iya, role-nya segala macam. Gimana? Di dalam ngasih masukan kayak gitu. Tiba-tiba udah sahur itu. Main padahal berdua doang. Oh. Itu pun nggak sebelahan, online. Bener-bener saya di sini, dia di Cilacap, namanya Gopan. Belum pernah ketemu? Belum pernah ketemu. Mas Gopan? Belum pernah ketemu. Sekarang masih komunikasi? Kemarin habis kesini sih dia, karena kita kemarin habis kumpul komunitas, jadi dia datang ke Jakarta, ke Bogor sih, Cibinong. Iya, gara-gara juara jadi perekat ya? Iya, lebih rekat lagi sekarang gitu. Pengen ketemu dengan yang juara soalnya orang-orang kan, ya kan? Iya kan, betul nggak? Kayak saya kan pengen ketemu yang juara kan? Gitu sih. Oh, nah, satu minggu berapa jam latihan? Kalau pas sebelum World Cup kemarin, itu kita targetkan satu musim itu selesai dalam 8 jam kan. Satu musim 8 jam. Nah, itu kita sefleksibel kita aja sih. Sebenarnya sefleksibel kita, cuman kalau dibilang
1 minggu bisa berapa jam? Kalau saya tuh bisa 20 sampai 30 jam sih. 1 minggu. 1 minggu. Oh, 1 minggu 20-30 jam. Karena kan sekarang pas kemarin itu kan udah bukan bosen sih, tapi kan udah kayak udah tahu lah sistemnya gimana, jadi agak kurang lah jam mainnya gitu. Bisa sampai 20 jam ya kurang lebih. Itu lah, atur waktunya gimana itu? Kan kerja. Ya. Ada istri juga. Itu atur waktunya gimana? Jadi biasanya itu kalau itu gue main malam bang, Kang. Apa namanya main malam kalau istri udah tidur atau kalau istri lagi, biasanya kan kalau malam sebelum tidur kan main HP dulu dia kan. Saya biasanya nanya sama istri, udah mau tidur belum? Maksudnya mau main? Enggak, saya bilang ngopi. Oh. Saya turun ya udah apa namanya udah mau tidur belum? Belum, ya udah aku ngopi dulu ya di bawah gitu. Main Sambil main. Ntar kalau udah mau tidur panggil aja gitu. Nah, pas dia udah mau tidur, baru manggil, ayo tidur. Ya udah tidur bentar. Udah, dia udah tidur belum nih, turun lagi. turun lagi. Terus biasa sampai jam 1 jam 2 lah. Sampai jam 1 jam 2 baru tidur. Pagi jam 6 berangkat. Saya pengen ketawa lepas nih, tapi lagi suara lagi gini nih. Aduh. Ya itu pinter-pinter kita curi waktu aja. Cuman setelah Cari waktu dari istri maksudnya. Cuman setelah istri tahu lolos kualifikasi dan harus berangkat ke Inggris, dia udah terima lah. Support. Jadi malah udah latihan aja sana gitu, latihan dulu, belum mau tidur gitu. Kalau nggak temenin dulu, nanti kalau udah itu turun aja gitu, udah support. Apalagi pas juara kemarin, ada game apa lagi nih yang mau lu juarain gitu. Ditawarin lagi ya. Ditawarin lagi, udah main game aja. Ya, tapi syaratnya susah. Juara dulu, juara dunia dulu. Juara dunia dulu baru bisa full ACC kan gitu. Iya. Karena dunia itu butuh pembuktian, Kang. Nah, biarlah data yang berbicara ya. Saya kalau pakai omongan doang orang kadang nggak percaya kan gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pembuktian, kita buktikan ya. Yang depan enak gak nih? Wah, enak banget nih kayaknya ya kan. Saya coba nih, boleh nih? Ya, boleh. Ya. Masuk. Saya izin minumnya air hangat. Ini mah udah enak, pasti enak banget, Kang. Ada sosisnya lagi ya kan. Baru dilihat udah pasti enak ya. Aromanya udah kecium sekarang. Buktikan dulu di lidah. Mantap, Om. Mantap ya. Jadi sekarang istri ACC ya. Dan dia udah tahu, oh ternyata dari kemarin saya tidur suami main gitu. Udah tahu sekarang. Udah tahu sekarang. Dan gak ada masalah kan kalau sekarang. Tetap harus yang penting sekarang sih bentar ya, makan dulu kan. Nah ya, makan dulu. Tahan dulu. Dikat aja ya. Nggak usah dekat. Ya kalau sekarang istri sih yang penting tahulah jam istirahat, Kang, sama bisa bagi waktu lah sama keluarga. Oke, yang penting jatah istri ada gitu ya. Pasti kan dia juga ngeliat kan kita ya apalagi tadi udah kerja juga dan jadwal, maksudnya kita kemana-mana juga, pergi ke sana kemari juga, komunitas juga, terus kita juga untuk menarik untuk menarik pemain-pemain baru suka game FM ini juga kan kita harus mabar akbar gitu kan. Oh jadi ngumpulin orang ya? Iya, dimana saya juga harus ikut lah di situ untuk siapa nih, ibaratnya kita dengan gimmicknya tuh lu bisa ngalahin juara dunia tuh di sini gitu ibaratnya. Iya. Gitu. Di community ini nih bisa ngebantu. Jadi di situ pesan dari istri sih ya cuma tahulah jam istirahat sama bisa bagi waktu lah sama keluarga gitu. Oke. Kalau di tempat kerja gimana nih setelah menang itu rame dong satu kantor? Rame sih, support kemarin juga salah satunya ini Mas Tema yang support dari sebelum saya ikut kualifikasi. Oh ini udah support? Ih, support banget Bang, sampai saya ya udah gitulah pokoknya. Ini dikawal? Dikawal sampai saya kualifikasi, dia datang juga ke GBK kemarin pas kualifikasi offline di GBK, dia datang. Juga dari awal banget saya kualifikasi dia udah support sih. Nah perusahaannya sendiri support berarti? Support banget. Kimia Farma Kimia kan? Farma support kita di awal saya lolos harus berangkat ke Inggris mau ke Indonesia itu dari Kimia Farma itu cuma minta dibuatkan surat dispen dari
negara, PSSI, federasi di sini kan. Case-nya kan federasi dianggap kalau memang udah ada suratnya itu dianggap tugas negara, Kang. Iya, Jadi karena kan nggak dipotong BUMN cuti. kan. Iya, jadi nggak dipotong cuti. Gitu. Oh, enak ya. Ya, dan ya alhamdulillah kita juga dengan dengan gak dipotong cuti itu kita juga bisa bawa piala juga ke sini gitu. Iya, sampai ketemu menteri kan. Bukan menteri ya sekarang ya berarti. Ke menteri. Oh, masih ya? Masih Kementerian BUMN. Oh iya, masih menteri ya? Masih. Erick Thohir ya? Erick Thohir. PSSI juga ya sama? PSSI juga, ketum PSSI sama Kementerian BUMN. Oh ya, jadi langsung ini mengharumkan nama. Jadi kan ada talent-talent kan Iya, di setiap BUMN itu. Dan ini muncul ya. Iya. Terus kalau di e-sport, ini kan e-sport ya, tantangannya apa sih yang Football Manager ini? Kalau Football Manager ini tantangannya itu game PC karena ini, Kang. Jadi karena game PC biasanya orang-orang Gen Z atau ya milenial ke Gen Z, ke Gen Alpha ini kan biasanya kan lebih suka di handphone. Iya. Gitu kan. Jadi tantangan terberatnya itu gimana caranya mereka bisa suka game ini tapi dengan main di PC untuk main online. Sebenarnya sih ya di mobile juga ada, tapi nggak sekompleks di fiturnya nggak lengkap lah. Nggak sekompleks di PC karena kalau kita nanti kan insya Allah kalau memang kedepannya ada kompetisi resmi lah dari negara gitu kan, insya Allah. Kayak MPL bikin. Iya, kayak MPL atau kayak Liga 1 tapi ini e-sportnya gitu kan. Mungkin akan ada gitu. Semua harus main pakai PC. Dan harus ori, Kang. Belinya gitu. Ya itu sih tantangan terbesarnya tuh, itu gimana cara dari komunitasnya untuk menarik player-player baru untuk main ke game ini gitu kan. Ya kalau kayak Mobile Legends kan gampang ya, tinggal download langsung main. Iya, kan. Kalau ini kan harus beli harus gitu. license, terus harus pakai PC. Iya. Belum kompleks juga gamenya kan Iya, gitu. itu sih tantangan terbesarnya sih itu kalau untuk game Football Manager ini. Oke. Terus hadiahnya gimana tuh hadiahnya? Dapat apa kemarin? Kemarin itu hadiahnya itu prize pool itu $1 juta, Kang. Tapi itu dibagi $100.000 ya. Ya $100.000. Ya, tapi dibagi ke semua pemain. Kalau nggak salah kita juara satu itu dapat $15.000. $15.000. Iya. Udah nerima belum? Belum, masih di FIFA, Kang. Masih regulasi FIFA mungkin. Masih di FIFA-nya sih, belum sampai ke Indonesia juga. Oh, belum potongan itu ya. Mungkin bisa dinego kali dipotong, ini kan prestasi gitu. Iya, mudah-mudahan kan. Oke, jadi belum terima. Belum terima. Kalau dari FIFA-nya juga belum terima. Kalau tawaran melatih katanya, bukan tawaran melatih, tawaran belajar ya untuk melatih itu gimana tuh? Jadi di webnya FIFA.gg itu, di website resminya FIFA itu terstate ada satu kesempatan yang sekali seumur hidup, Kang. Ternyata dalam kesempatan sekali seumur hidup itu kita disekolahkan di universitasnya FIFA, kepelatihannya FIFA, universitas kepelatihannya FIFA gitu. Untuk dapat lisensi juga di FIFA langsung gitu, Kang. Dan setelah itu pas hari pertama itu pas sesi press conference itu juga ada staff dari Sporting Lisbonnya. Staffnya langsung datang dari Portugal. Dia bilang bahwa kalau ada yang juara satu di grup C ini akan diajak ke Sporting Lisbon untuk jadi analis. Juara satu kan? Iya, makanya ini kita masih menunggu kabar-kabar baik aja nih yang akan terus berdatangan. Gitu. Iya, nunggu DM lah, DM. Ya mudah-mudahan. Iya. Jadi kalau memang ada peluang sana mau diambil? Mau banget. Mau banget ya? Iya, mau banget. Kita belajar kan sampai nggak ada batasan umur kalau belajar kita. Sekarang masih belajar. Ibarat saya sebelumnya nggak tahu FM, saya aja masih belajar di awal-awal. Main FM juga kan saya belajar. Betul. Dan di sini juga dukung kan? Dulu enggak sih. Iya, sekarang dukung pasti. Iya, udah juara kan. Kalau dulu kan tahunya kan main game doang, kan main game dulu cari duit gitu. Iya. Padahal sekarang udah kelihatan memberikan dampak lah. Iya, ya. Alhamdulillah. Bicara dengan pembuktian gitu. Kalau Football Manager tuh bedanya dengan game-game sepak bola lain apa sih? Lebih ke gimana nya? Kalau game Football Manager itu kita lebih ke taktik dan analisa sih. Jadi kita nggak mainin orangnya, jadi kita nggak analisa pertandingannya.
Oh, lebih ke analisa. Iya, jadi kan kalau di game virtual football lainnya kan kita yang mainin, Kang. Pemainnya kan kita yang mainin. Ganti-ganti. Kalau ini kan kita nggak mainin pemainnya, jadi kita cuma ngatur-ngatur aja pemainnya harus kayak gimana. Itu bedanya sih sama kita ngatur klub. Secara kompleks lah gitu. Oh, kompleks tuh kayak gimana itu dia? Ya kayak dari finance, dari moral pemain gitu, semua lah. Influence-nya dari pemain dari pemain yang udah tua ke pemain muda gimana. Bahkan kalau ada yang satu orang ngambek nih, Kang, dia bisa ngajak pemain-pemain lain buat ini ke kita. Iya, buat komplain ke kita. Orang datang nih komplain ke kita nih gitu. Oh, bisa gitu ya? Bisa by gitu. System ya? Bisa gitu by system. Jadi nanti dia nanya kenapa, contoh nih ada ada pemain yang mau keluar dari klub tapi kita nggak bolehin karena dia salah satu pemain kunci dan dibelinya cuma murah, makanya nggak kita jual gitu kan. Nah dia kan pasti jadi unhappy nih karena dia mau pindah ke klub lebih besar lah dari klub kita contohnya kan. Nanti dia ngajak ke teman-temannya buat komplain, kenapa nggak disuruh keluar aja gitu, kenapa nggak dijual aja, dia kan mau ngambil mimpinya gitu. Nah nanti kita ada jawaban-jawabannya yang terstate di situ. Pilihan. Kita mau jawab apa? Oh, gitu. Dipermudah dengan ada jawaban pilihan. Ya, jadi jawaban pilihan juga jangan sampai salah, Kang. Kalau salah malah tambah marah. Beda mood ya? Iya. Bisa makin naik saat. Ya, moralnya bisa makin turun, bisa makin naik, bisa makin marah gitu. Bahkan bisa semuanya nanti ke kita. Canggih ya ternyata ya? Iya. Makanya berbayar kali ya? Iya, makanya berbayar. Dan kalau moral pemain rendah, di dressing room aja kan bisa ngaruh ke lapangan. Kalah terus jadi boardnya nggak suka juga. Alasannya kenapa nih? Pemainnya nggak suka sama pelatih, kitanya yang dipecat. Oh gitu? Iya. Oh, bisa dipecat? Bisa dipecat. Kita bisa pindah klub juga. Kan kita pemain nih. Ya pelatih kan. Berarti kan pemain game gitu. Bisa dipecat? Bisa dipecat di gamenya. Sama boardnya, ada boardnya juga. Oh gitu? Iya. Bahkan kita bisa minta transfer budget, kita bisa minta wake budget, kita bisa minta perbesar training camp, fasilitas training kita perbagusin, itu bisa kita minta ke boardnya. Ya udah kayak bener-bener main game main bola beneran ya. Iya. Gitu. Iya, kompleks kayak gitu ya. Kompleks banget sih, Kang. Makanya ngapain lu main kayak gitu ya? Iya. Bisa kita implementasikan sih sebenarnya, Kang. Dari kedua-duanya ya. Jadi kalau kita punya contoh, kita punya people management di real life atau keuangan di real life, itu bisa diaplikasikan di game. Dan di game kalau kita belajarnya dari game, kita bisa implementasikan di real life gimana cara kita memanusiakan manusia lah ibaratnya kalau di real life-nya gitu. Karena di game-nya aja kita kan membaik-baikin pemain biar nggak ngambek. Betul. Di real life-nya kita jadi mirip asli. Iya. Tuh di YouTube tutorial kayak gitu banyak gak sih? Banyak, Kang. Kebetulan gue juga baru bikin YouTube. Kemarin udah live stream sih. Mulai muncul. Kemarin tuh udah live stream 3 kali sih kalau nggak salah deh. Live stream 3 kali. Ya gitu, kita komunikasi dua arah sama pemain-pemain baru juga, terus pemain-pemain yang lama. Banyak pemain-pemain yang udah berhenti tiba-tiba. Wah, tahun depan udah lagi nih, gua mau jadi wakil Indonesia nih tahun depan, jadi main lagi gitu, banyak. Gitu. Tapi kalau streaming itu kayak Just No Limit kan, dia streaming kayak sambil gitu. Sambil kita main sambil nanya-nanya gitu. Dapat duit nanti dari situ. Nah, mudah-mudahan, amin. Sawer udah ada sih kemarin. Saweria. Jadi sekarang dari Kimia Farma dapat gaji full. Terus dari YouTube dapat. Amin. Dari game ya streaming. Tadi ya YouTube berarti ya. Jadi sekarang banyak ya. Belum panggilan. Ini panggilan podcast keberapa? Iya, itu berapa kali ya? Udah berapa kali kan ya? Udah beberapa kali sih. Iya, jadi nggak aneh, ditanya udah biasa. Lanjut aja kan katanya. Bahkan podcast yang ada briefingnya ini, Bang. Oh, yang lain nggak ada briefing? Nggak ada. Apalagi Bang podcast paling pertama itu. Langsung aja nanya gitu? Iya, langsung aja. Karena dia main juga sih soalnya. Jadi ngerti. Dianya juga udah pemain lama.
Yang stand up komedian itu. Oke. Berarti gimana? Lebih bagus apa enggak nih di briefing? Ya lebih bagus lah, cuman kan ya sama aja lah, plus minus lah pasti lah. Iya. Cuman kan kita juga encer aja kan. Iya. Tapi kan kalau ada briefing kan aturan mainnya enakan kita aja ya. Ya gak boleh jelekin yang lain juga. Enggak lah. Ya. Oke. Kalau selanjutnya ini kan setelah menjuarai FIFA, mau ngapain? Kalau saya sih masih ngecek ombaknya gimana dulu kan. Kalau saya pribadi sih dari awal saya lolos kualifikasi aja, saya belum terlalu banyak bicara sih sampai saya benar-benar membuktikan gitu loh. Palingnya saya ngecengin si teman saya aja sih, kayak dia nih baru, gue nih juara dunia gitu. Gue nih ke Inggris, lu punya apa gitu. Ibaratnya ya cuma ke dia aja. Kalau yang lain mah, wih di ke Inggris gitu kan, ibaratnya wakil Indonesia. Ya udah biasa aja gitu. Saya juga nggak, gue nih saya nih wakil Indonesia gitu. Enggak. Jadi pas udah ada hasilnya, mereka juga tahu sendiri. Itu tadi pembuktian aja lah gitu. Ya, tapi kan ini ibaratnya kan Football Manager udah ada community-nya juga ya di Twitter tadi ya. Udah banyak juga ya membernya. Banyak, kalau di Twitter itu udah 50.000. Oh, banyak dong 50.000. Iya, 50.000. Kalau di Discord, karena kita ada Discord juga. Kalau di Discord itu ada 4.000. Oh, satu sedikit. Tapi lebih aktif berarti Discord. Lebih aktif. Online setiap malam Sabtu itu kita mabar akbar, main online bareng komunitas. Berarti ketemunya dengan kasih nomor-nomor akun gitu ya berarti? Ya, jadi di situ nanti invite. Enggak, jadi di situ kalau yang mau main ngomong ketik aja in gitu. Jadi nanti di draw. Oh. Ada beberapa server. Ada waiting listnya juga kan, biasanya bikin 8 server, ada waiting list. Kalau yang nggak bisa di sini, baru waiting list masuk gitu kan. Dari 8 server ini diambil yang juara 1 untuk ditandingkan besok malamnya, malam minggu di finalnya. Gitu. Ya. Jadi kayak permainan biasa lagi. Iya. Mungkin polanya ngikutin yang di FIFA Enggak itu sih, juga? Enggak. Itu buat sendiri aja kita. Oh gitu. Tapi kan ini experience luar biasa ya, bisa berhasil dan ini ditularkan ya ke teman-teman. Iya, makanya kan banyak yang ke-trigger juga mulai main lagi karena tahun depan ada, mereka mau gantian mereka yang mewakili gitu. Oh, kalau bisa ngelangkahi saya katanya. Enggak gitu kan, paling juga kan? Paling pesan saya sih kalau yang tahun depan berangkat, pasti kan berarti saya kalah kan? Iya. Harus bawa piala pulang. Oh. Yang tahun depan. Piala bergilir itu? Enggak, maksudnya bawa pialanya lagi pulang. Karena saya udah minta lemari lagi ke PSSI kemarin. Diamankan? Iya, jadi kemarin udah satu, saya minta ke PSSI, siapin aja lemari 1 lagi, tahun depan kita bawa pulang lagi pialanya. Tapi dari bahasanya Mas Ihsan kayaknya saya yang mau kesana lagi. Soalnya ini formulanya masih berjalan kan. Dan ini sebenarnya dibagikan juga ke pasar streaming kan? Iya, dibagikan. Diceritakan kan, gua gini cerita. Dibagikan, kita experience-nya kita bagikan di sana. Bahkan pernah kena mental sama orang Indonesia juga Bang, pas di sana Kang. Jadi pas di sana itu ada yang di Discord itu ngomong, ganti aja manajernya gitu. Padahal kita lagi menang terus tuh. Di Discord ada yang ngomong kayak gitu, sampai akhirnya kesel kan, saya kayak kebaca udah capek banget gitu kan, saya balas, ya udah lu rasain aja kalau lu di sini, saya gituin. Akhirnya yang dari komunitas Discord yang sepuh-sepuhnya bilang, udah lu jangan buka Discord dulu sampai selesai, kata dia gitu. Udah yang ini urusan gua gitu. Ini udah biar anak-anak aja yang ngurus, gitu kan. Ya karena ada yang agak vokal gitu ya. Iya, gitu. Padahal lagi menang terus itu masih aja dia ada juga yang ngehujat. Iya, padahal kalau lu mau menang harusnya kalahin gua gitu. Mungkin nggak berhasil kali, mau ngalahin nggak berhasil gitu. Mungkin kali kan. Atau lihat masih salah lagi. Tapi kan itu kan tetap dilatih kan, program. Cuman saya udah bilang ke federasi sih kemarin kan, ke PSSI juga, kalau memang tahun depan ada lagi, kalau memang ada dua slot, kita bolehlah maksudnya ikut gitu kan. Tapi kalau ada 1 slot, kita kualifikasi ulang. Siapa yang terbaik dia yang berangkat gitu. Siapa yang terbaik dia yang mewakilkan Indonesia. Gitu. Oke, satu lagi. Apa strategi yang menurut Mas Ihsan tuh paling bagus ya ketika main ini
Ya. Kalau saya sih di taktik 4-2-3-1 ya, karena itu pakem saya dari yang tadi saya ceritakan itu sih. Dari yang 22 kali tak terkalahkan itu saya pakai terus sampai di sana. Strateginya 4-3-2-1. 4-2-3-1. 4-3-2-1. Iya, saya pakai terus di sana. Ya Sampai lebih ke final. strategi, sisanya permainan di belakang Iya, lah saya ya. permainan di belakang aja. Soalnya kan kalau kita udah bagi tugas sama Bang Manar, asisten manajernya kan, kalau saya itu bagian urusan klub dan taktik dan main. Kalau dia transfer pemain. Paling saya kasih tahu kekurangannya di tim apa. Contoh saya kurang, ya udah dia yang cari gitu. Jadi kita saling percaya aja di sana. Iya, Udah bagi tugas lah. saling support lah ya. Jadi ini dua orang Mas Manar satu lagi. Iya, ya? Mas Manar. Dia kerja di mana? Dia kerja di perusahaan luar sih. Jadi di sini dia WFH. WFA di Bandung dia rumahnya. Oh, gitu. Jadi Programmer soalnya Kang. Oh, IT. programmer lebih leluasa lagi Lebih dia. leluasa lagi. Jadi berangkat berdua. Emang udah teamwork gitu berdua biasa? Enggak, Belum sih. sendiri kan? Baru ketemu pertama pas kan? kualifikasi ya. Baru ketemu pas final kualifikasi. Karena mensyaratkan 2 orang. Iya. Baru ketemu di GBK itu kan. Oh, tetap aja kan diskusi kan di situ ya. Iya. Ngobrol. Habis setelah itu baru kita ngobrol. Dan Mas Isan kan tetap mengambil keputusannya kan Iya. pelatih. Oke, setuju lah mau rekrut ini, setuju Iya. gitu, gas. Cuman saya biasanya yang ini gimana ya, udah terserah, udah capek seharian gitu kan. Pokoknya gue percaya aja gitu. Pokoknya gue percaya sama lu gitu aja. Pokoknya 4-3-2-1-nya jalan. Iya. Terus strategi yang lainnya udah dikunci, aman lah sisanya gitu ya. Iya, Yang iya. penting ada backup lah buat pemain kalau cedera gitu. Kurangnya di A, ya udah ganti, cari pemain yang di posisi A gitu. Ya karena itu makan waktu juga kan nyari-nyari orang Wah sebenarnya. parah Kang, sebenarnya kalau kita main pribadi aja itu bisa seharian itu cuma transfer doang. Kalau kita main santai ya, kalau kita main have fun gitu kan Ya cari yang bener, dikulik-kulik Iya. pemainnya. Mau coba Pak? Nah. Ini podcast nasibnya gimana aja? Mohon maaf Sobat Kang Ridwan nih, suara saya lagi gini, jadi mau ketawa ngakak tuh susah. Mas Isan minta tips dong buat Sobat Kang Ridwan yang pengen main di Football Manager Esport ini. Kira-kira ada tips gak buat mereka yang baru mau masuk? Oke. Tipsnya itu kalian kalau baru main itu main pakai tim kesukaan kalian. Karena biar dapat feel-nya Kang. Kalau tiba-tiba baru main udah dapat udah pakai challenge lah, pakai tim paling rendah lah di liga kasta Liga 2. Kalian kalah sendiri, malah kalian benci sendiri sama gamenya. Gitu. Udah kesel duluan. Iya, malah nggak suka. Tapi kalau kalian pakai tim kesukaan kalian, contoh nih ya, contoh saya MU. Oh sama dong. Iya. Gak usah dibahas, gak usah dibahas. Ronaldo-nya nggak ada. Jadi, contoh nih saya MU nih, saya main pakai MU Kang. Kan di situ kan kita dapat feel-nya dulu kan. Betul. Wah, gue mau MU nih, MU kok dia relief kalah mulu. Coba gue bikin sendiri nih pakai MU, gue mau menangin gitu kan. Wah, gantiin Ten Hag nanti. Dan saat kita lawan Manchester City kalah, pasti kita baper Kang. Iya, iya, iya. Oh, City kalah, kita load. Lo tuh. Kan bisa di save, bisa di load. Oh iya, iya. Pokoknya di load sampai menang aja lawan City. Oh iya. Jadi kalau Jadi, menang lot. Karena kalau udah kalah, sebelum main lawan City, Save dulu. kita save. Kalau kalah kita load gitu kan. Iya, iya. Nggak ke-save. Nggak nge-save. Nah kalau kita kalah, kalau udah sampai menang tuh kita main. Kalau menang, no, gue aja bisa menang lawan City kan gitu. Iya, iya, iya. Offline nanti ya. Iya, offline. Oh iya, itu strategi untuk menguatkan mental. Tapi kalau tanding bener kan kayak gitu. Nggak gitu. Tapi minimal kan happy-nya dapat. Iya. Jangan sampai gini main kalah dibuang gitu. Iya. Soalnya kan kita kan nyari feel-nya dulu. Iya, iya. Kalau game itu kan kita bisa suka kan kita nyari feel kayak orang main ML. Kalau dia nggak dapat feel-nya juga kan males. Malesnya gue mempelajari hero hero-nya Kalah gitu terus. kan. Betul. Oke deh, Mas Isan, thank you banget nih. Udah banyak sharing, terbuka juga. Banyak informasi yang saya pribadi nggak tahu tadinya, ternyata diceritain juga semuanya ya. Thank you, sukses ya. Makasih, Kang. Untuk kedepannya, mudah-mudahan bisa mengharumkan nama Indonesia di tahun 2025. 2025. Amin. Sukses ya, thank you. Makasih, ya. Kang. Ya, thank you.